Halo sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Masih bersama di channel YouTube Ahmad GR303. Pada di video kali ini kita akan membahas seputar militer Indonesia dan dunia. Namun sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya. 9 pasukan elit TNI yang sangat mematikan. Indonesia memiliki pasukan elit yang disegani dunia. Pasukan elit tersebut terdiri dari prajurit Tentara Republik Indonesia, TNI, pilihan yang tergabung dalam beberapa regu khusus. Ada 6 regu khusus berasal dari 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang disegani dunia. Berikut 9 pasukan elit yang dimiliki oleh TNI dan disegani oleh dunia. Yang pertama, Denjaka. Detasemen Jalamangkara, Denjaka, merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Batalion Intai Amfibi, Taifib, Korps Marinir TNI AL. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, dan harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut PAL, Penanggulangan Teror Aspek Laut. Lama pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka adalah 6 bulan. Dikabarkan, tak banyak prajurit TNI yang bisa lolos dalam pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekira 50 yang terpilih menjadi anggota Denjaka. Sebabnya, anggota Denjaka wajib memiliki IQ tinggi dan harus kuat menjalani latihan keras dan mengancam nyawa. Detasemen dengan moto Satya Wira Dharma ini dikhususkan untuk satuan anti-teror walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja terutama anti-teror aspek laut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. Yang kedua, Yontaifib. Batalion Intai Amfibi, Yontaifib, merupakan satuan elit Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi, Amphibious Reconnaissance, dan pengintaian khusus, Special Reconnaissance. Kesatuan ini sebanding dengan halnya Grup 3, Sandi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Dahulunya satuan ini dikenal dengan nama KIPAM, Komando Intai Para Amfibi. Untuk menjadi anggota Yontaifib, calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi, adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat, sejauh 3 km. Dari satuan ini kemudian direkrut lagi prajurit terbaik, untuk masuk ke dalam detasemen Jalamangkara, Denjaka, pasukan elitnya TNI Angkatan Laut. Yang ketiga, Kopaska. Komando Pasukan Katak, Kopaska, merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Kopaska didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Saat ini, Kopaska terbagi menjadi 3 komando yakni, Satuan Komando Pasukan Katak Armada I di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Satuan Komando Pasukan Katak Armada II di Surabaya, dan Satuan Komando Pasukan Katak Armada III di Sorong. Tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan demolisi bawah air termasuk sabotase, penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa, kamikaze, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar serta anti-teror di laut, maritim counter-teroris. Semboyan dari korps ini adalah, Tanhana Wiginatan Sirna, yang berarti, tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Yang keempat, Paskas. Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, Paskas TNI AU, dengan nama sebutan lain Baret Jingga merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI AU. Paskas merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, darat. Setiap prajurit Paskas diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando, Parako, untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya. Paskas mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan, OP3UD, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan.
Korpasas bertugas membina kekuatan dan kemampuan Satuan Paskas sebagai pasukan matra udara untuk siap operasional dalam melaksanakan perebutan sasaran dan pertahanan objek strategis Angkatan Udara, Pertahanan Udara, operasi khusus dan khas matra udara dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI. Yang kelima, Tontaipur. Peleton Intai Tempur, Tontaipur, merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur Kostrad. Pembinaan satuan berada di Yon Satria Sandi Uda dan dalam pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan trimatra. Anggotanya direkrut dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrad. Tujuan pembentukan peleton Taipur ini adalah untuk melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai bentuk medan baik di rawa laut, hutan, gunung dan perkotaan. Yang keenam, Kopassus. Komando Pasukan Khusus, Kopassus, merupakan bagian dari Komando Utama, Kotama, tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus Operasi Militer Perang, OMP, diantaranya direct action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, Advance Combat Intelligence, operasi intelijen khusus. Selain itu, tugas Kopassus Operasi Militer Selain Perang, OMSP, diantaranya humanitarian asistensi, bantuan kemanusiaan, AIRSO, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian, pemerintah, SAR khusus serta pengamanan VVIP. Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah Operasi Penumpasan di TI, Operasi Militer PRRI, Permesta, Operasi Trikora, Operasi Duikora, Penumpasan G30S, PKI, Pepera di Irian Barat. Kemudian, Operasi Seroja di Timor Timur, Operasi Pembebasan Sandera di Bandara Don Muang Thailand, Wola, Operasi GPK di Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, Operasi Pembebasan Sandera Perompak Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya. Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas daripada satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh. Contoh operasi Kopassus yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik seperti, penyusupan ke pengungsi Vietnam di Pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk dikoordinasikan dengan pihak Amerika Serikat, CIA, penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia dan operasi patroli jarak jauh, Long Range REC, di perbatasan Papua Nugini. 7. Batalion Raider. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia, TNI. 10 batalion Raider yang diresmikan pada 22 Desember 2003 itu, dibentuk dengan membekukan 8 Yonif pemukul Kodam dan 2 Yonif Kostrad. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan 1 batalion Raider, Yonif Raider, setara 3 kali lipat kekuatan 1 batalion infanteri, Yonif, biasa di TNI Angkatan Darat. Unit infanteri ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran, raid, depredasi. Setiap batalion Raider terdiri atas 747 personel. Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat batalion infanteri biasa. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter. 50 orang personel di antara 747 orang personel dalam 1 batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Yang ke-8. SAT 81 Gultor. Satuan 81 Kopassus atau dulunya lebih dikenal sebagai SAT 81 Gultor adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI, bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataannya yang dimilikinya, semua itu dirahasiakan dan SAT 81 Kopassus, yang saat ini dijabat oleh Kolonel Infanteri Willy Brodus Yosrohadi.
Diketahui beberapa tahun belakang ini istilah Gultor dihilangkan dari satuan ini, bukan tanpa sebab melainkan karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Satuan 81 merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Tidak seperti satuan lain yang selalu mengekspos kegiatan mereka, visi dan misi Satuan 81 yakni untuk tidak diketahui, tidak terdengar dan tidak terlihat. Yang ke-9. Sat Bravo 90. Satuan Bravo 90, Sat Bravo 90, yang sebelumnya bernama Den Bravo 90 merupakan satuan pelaksana operasi khusus Korps Pasukan Khas yang berkedudukan langsung di bawah dan Korpas Khas. Satuan Bravo 90 Paskas bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista, instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara serta operasi lain sesuai kebijakan Panglima TNI. Sat Bravo 90 terbilang pasukan khusus Indonesia yang paling muda pembentukannya. Baru dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas TNI AU pada 1990, Bravo berarti yang terbaik. Satuan Bravo 90 memiliki motto, Satya Wihikan Awacyama Kapala artinya setia, terampil, berhasil. Sat Bravo 90 ini tergabung dalam Pusat Pengendalian Krisis, Pusdalsis, BNPT yang terdiri dari gabungan antara satuan-satuan khusus, seperti Detasemen Khusus 81, Penanggulangan Teror, dari TNI AD, Denjaka dari TNI AL, dan Resimen I Gegana Korps Brimob dari Polri. Pusdalsis yang terdiri dari gabungan satuan-satuan elit TNI Polri ini ditugaskan sebagai pasukan penanganan teror untuk dikirim bila terjadi aktivitas terorisme seperti pembajakan pesawat. Nah, jadi itulah 9 pasukan elit TNI paling mematikan, tes anggota super sulit. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami. Semoga bermanfaat.